Siapa itu? Nona ada di rumah. Cepat minta maaf padanya. Maafkan aku. Lihat aku sudah membawanya pulang dan membereskannya. Sudah beres. Kalian bertengkar, jangan selalu lari ke rumah. Harus bolak-balik. Aku masih harus mengantarnya ke kamar untuk istirahat. Katakan saja di sini, kapan kalian akan menikah? Aku sudah tidak sabar menggendong cucu. Aku sedang tidak ada suasana hati untuk itu. Lihat hari ini. Lihat dia sudah kubawa kembali. Biarkan dia tinggal di rumah 2 hari dan lihat sikapnya. Aku terima buah pir ini. Tapi aku belum memaafkannya. Baiklah, jalani dengan baik. Jika dia berani membantahmu, telepon aku dan aku akan membereskannya. Baiklah, kau boleh pergi. Bawa ini. Bawa sampahnya. Baiklah, kalian beristirahatlah lebih awal. Baiklah, kau masih berani tidak memaafkanku ya? Coba katakan apa yang harus kudengarkan. Kau ingin memaafkan siapa? Bukankah aku sedang membantumu berakting? Apakah aku salah karena bekerja sama denganmu? Hahaha, lepaskan dulu, aku ingin bicara serius denganmu. Hahaha. Begini. Besok aku dan Shuang Yong akan pergi ke timur laut. Mau apa pergi ke timur laut? Ke sana untuk mengurus barang antik. Memintaku membantu melihat-lihat, sekalian mencari petunjuk tentang bayangan Longkuan. Setelah selesai aku akan kembali. Mengapa memberitahuku ini? Kemana kau pergi, apa urusannya denganku? Tanyakan pada mereka saat kau kembali. Itu. Hanya kau dan Xu Xiang berdua. Ada 2 wanita juga. Ayolah, percayalah padaku. Kami pergi untuk urusan resmi. Apakah aku orang yang seperti itu? Aku takut kau merusak reputasi keluarga Su. Sekarang kau adalah pacarku di mata publik. Bersikaplah baik saat di luar. Jangan bermesraan dengan wanita lain, apa kau dengar? Tidak dengar. Halo. Apa? Zhang yang kau menyebut ini timur laut. Bukankah ini kawan-kawan timur laut? Desa kami menyebut ini timur laut. Aduh, aku sungguh percaya padamu, mana ada tempat sedingin ini. Celana dalamku sampai mau robek. Aku. Sepatu siapa ini? Ah, astaga. Siapa ini? Kenapa tidak jalan? Belum matikan. Bangun kau gadis. Kakak kulihat gadis ini. Sepertinya cukup kaya. Ayo kita minta ganti rugi. Baguslah kalau belum mati. Kembalikan padaku. Ya ampun, 2 orang dewasa ini. Kalian ini memeras, aku tidak mengenai kalian. Aduh, aku sudah tidak kuat. Pokoknya kau harus menghidupi kami berdua dan bertanggung jawab. Menghidupi kalian berdua lebih baik memelihara anjing. Kurus dan tidak lucu. Anjing masih bisa berjabat tangan dan berputar. Kalian bisa apa? Kenapa? Bicara apa kau? Hanya sebuah bola putih jelek, biar ku beritahu ya. Kakakku adalah yang terhebat di dunia ini. Hanya dengan barang ini dia bisa mengalahkanmu dengan mudah. Bagaimana aku bisa melakukan ini? Kau bisa ini kan? Akan. Lihat saja. Boleh juga. Kalau begitu bantu aku mengalahkannya. Ayo, pergi. Tiba-tiba begini, beri sedikit muka dong. Sudah siap belum kita mulai? Kak, sepertinya perutku punya kemauan sendiri. Ada masalah apa? Perut sakit? Aku bahkan belum pakai celana. Orang malas memang banyak urusan. Hati-hati sedikit, jangan sampai bocor. Ayo. Ayo.
Ah memalukan, memalukan, hahaha, ah memalukan. Xiaoyong berenang denganmu setengah bulan kok, jadi hilang semua. Ayo tunggu sebentar. Nanti saja mainnya. Tak kusangka kau benar-benar menangkap bola dengan wajahmu. Desain. Biar aku yang servis bola, aku akan perlihatkan pada kalian. Seperti apa servis yang sebenarnya? Ah 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 ah. Hahaha. Hahaha, sudah cukup. Kalau begitu aku pergi dulu. Beri aku satu juga. Nona, Ini halo hai Xiaoyong. 你好，居小友。这个问题， Aduh, ya ampun. Kakak saudaraku, aku tidak mau makan lagi. Makan makanan manusia, tapi kelakuan tidak seperti manusia. Dia itu pinggangnya besar, kakinya tebal, berdirilah biar ku hajar wajahmu. Aduh. Aku. Nona. Ini adalah yang keempat yang Anda bawa pulang dalam setengah tahun ini. Aku rasa dia cukup menarik. Satu lagi tidak masalah. 4 apa? Apa-apaan ini, aku manusia bukan anjing. Oh, benar namamu. 你就叫 Panggil saja 4567. Tidak mau, aku punya nama sendiri. 4567 ganti baju ya. Ganti baju untuk apa, mau berenang? Yo yo hai. Ayo saudaraku. Membohongi kita ke timur laut. Hasilnya pergi 3 hari 3 malam. Bahkan bayangannya pun tidak terlihat. Aku sudah tahu dia tidak bisa diandalkan. Dia sudah begitu membohongimu, kau seharusnya tidak mempercayainya. Tidak, Qingyan. Kita harus menemukannya. Tidak bisa, aku akan membawamu ke dunia es dan salju itu. Aku akan menangkap pembohong itu untukmu. Tidak bisa, keluargaku sangat mendesakku. Jika bulan depan aku masih belum menikah, dia akan menyerahkan hak pengelolaan grup Su kepada paman keduaku, Su Jian, lalu menikah. Panggil aku. Kau dan kakaknya. Ahai. Maksudku kalian berdua 3 tahun lalu, yang berusia 24 tahun itu. Maksudmu, ya ampun. Dulu kalian berdua hanya karena masalah kecil saja. Sama sekali tidak perlu sampai putus hubungan selamanya. Tapi kami sudah lama tidak saling menghubungi.
Kalau tidak hubungi kembali saja. Sudah bertahun-tahun, aku yakin dia pasti memikirkanmu di dalam hatinya. Sudahlah, aku merasa tidak ada kemungkinan di antara kita. Mana ada tidak ada kemungkinan. Kulihat kalian berdua sangat serasi. Dia tinggi, tampan, dan kaya. Dia sepenuh hati dan setia padamu. Kau jangan terlalu meremehkan. Kenapa sekarang kau membelanya? Dulu saat kita berpisah, kau menasihatiku agar jangan selalu menempel padanya. Kenapa sekarang begini? Bukannya aku melihatmu melajang terlalu lama. Pasti di hatimu juga masih ada dia, kan? Timur laut yang luas adalah kampung halamanku. Kau bilang tempat di timur laut yang dikunjungi Suwuji itu. Mungkinkah 3 provinsi timur? 3 provinsi timur, apa maksudnya ini, Hai Sheng? Ah, dasar mesum. Bukan. Aku tidak melihat apa-apa lagi pula. Kita kan sama-sama rata, apa yang perlu dilihat? Bukankah kita bersaudara? Empat lima enam tujuh. Sayang, perkembanganmu bagus, ini hadiah untukmu. Inikah yang dinamakan kehidupan? Pokoknya perkataan apa? 4567, kemari kita tanding. Tahan napas, siapa yang kalah dia jadi anjing. Melihat ekspresimu ini, aku tahu tidak ada yang bagus untuk ditandingkan. Aku tidak mau. Aku kan sudah jadi anjing, jadi aku tidak usah ikut bertanding ya. Harus bertanding. Habislah aku. Kalau begitu aku hitung 3, 2, 1, kita mulai ya. 3, 2, 1, mulai. Aku menang hore. Kotak siapa ini? Kruwuji, kau memang mesum. Wanita memang membuat nyaman. 4567. Apa ikut aku? Kemana? Tentu saja membawamu ke kamar. Nona sudah menunggumu di sana. Menungguku di kamar. Kita kan semua. Hah, aku datang. Tidur bersama Nona. Kurang pantas. Sangat pantas. Tidur bersama majikan adalah yang paling pantas. Tutup mulutmu. Aku akan masuk untuk tidur. Bukan. Ini rumah anjing. Aku disuruh tidur dengan anjing.
Cepatlah. Teman-temanku sudah lama menungguku di bar. Sebentar lagi, kau pakai baju tidurku ini dan berbaring di ranjangku. Jangan sampai ketahuan. Kalau dia tahu, habislah aku. Fisikku seperti ini menyamar jadi dirimu, mana bisa. Aku main sebentar lalu kembali, sembunyilah dengan baik. Jangan sampai ketahuan oleh Wuwan, kalau tidak aku akan memukulmu sampai mati. Nona. Nona. Tumben Nona tidur secepat ini hari ini. Nona 4567 itu bertingkah mencurigakan dan mesum. Sekilas terlihat bukan orang baik. Bagaimana kalau besok aku menyingkirkannya saja? Hari ini Nona ternyata tidak diam-diam keluar untuk bermain. Sepertinya Tuan Lei menyuruhku mengawasi di sini, ada hasilnya. Nona, Anda adalah putri tunggal keluarga Lei. Harus mulai serius dan membantu memikirkan beban Tuan Lei kan? Nona. Sayang, jangan marah lagi. Kau bicaralah yang jelas ya. Kau kenapa? Apakah ada yang tidak nyaman? Apakah kau flu? Aduh sayang. Tubuhmu berkeringat banyak sekali. Biar aku yang mengelapnya untukmu. Jangan sekarang. Aku kedinginan. Kau cepat pulang saja. Mana bisa begitu? Dulu kalau kau sakit aku harus memelukmu baru kau bisa tidur. Biar aku tinggal untuk menemanimu. Astaga, ini pelecehan. Nona, kenapa akhir-akhir ini pinggangmu jadi membesar? Makan terlalu banyak. Kakiku bagus kan? Sangat halus. Nona, kenapa ini menusukku? Tunggu, aku akan mengambilkan sesuatu untukmu. Dia mau apa? Kau harus memperhatikan perawatan. Lihat, ini sudah tidak terawat lagi. Kau. Tidak, aku tidak butuh aduh. Apa yang kau malukan? Sudah selesai Nona. Beristirahatlah dengan baik, panggil aku jika ada apa-apa. Bulu kakiku. Aku minta maaf pada kalian. Halo sayang, kau di mana? Cepat kembali ke sini. Astaga, bos tuh ini bos besar kembali. Kenapa kalian minum sampai begini? 4567. Ses, cepat simpan. Cepat jalan, cepat jalan. Ini bos besar. Menghilang. Astaga. Kau cepat tidur ya. Aku pergi dulu. Aku haus. Aku akan mengambilkan air untukmu. Kucing hitam. Tidak boleh, tidak boleh. Haha, aku membohongimu. Timur laut yang luas adalah kampung halamanku.
Aduh. Lima enam tujuh kau pria mesum, kenapa kau ada di ranjangku ah? Kenapa apa? Soal kejadian barusan. Kalian semua harus melupakannya untukku. Apakah kita kemarin tidak melakukan hal itu kan? Apa yang tidak melakukan hal itu? Kau semalaman melompat-lompat membuatku kesulitan. Kau melayang ya? Tuan Lai. Baik, saya akan mengawasi Nona, tidak akan ada kali kedua. Soal Anda diam-diam keluar minum tadi malam, Tuan Lei sudah tahu. Ini semua salahmu 4567, kau berdirilah menghadap dinding. Menghadap dinding dan renungkan kesalahanmu jika aku belum bicara. Kau tidak boleh keluar dari lingkaran ini. Kau benar-benar tidak masuk akal. Siapa yang menggambar peta ini? Bos sudah bilang. Alasan Lei Shendong bisa menjadi penguasa laut adalah karena dia mengatur susunan Feng Shui di rumahnya. Susunan Feng Shui naga air. Selama kita merusak Feng Shui keluarga Lei, klan Harimau Putih kita pasti akan menggantikan klan Lei dan duduk manis sebagai nomor 1 di Haicheng. Bagus berani bermain-main denganku. Aroma bayangan Longkuan. Ternyata keluarga Lei berhubungan dengan pedang itu. Kau sedang apa? Aduh tanganku. Di luar banyak orang keluarga Lei, kau tidak akan bisa lari. Sudah kubilang kau tidak akan bisa lari. Kau masih mau lari ya? Kenapa masih ada orang? Kau anjing, ada orang datang, ada orang datang. Ini adalah anjing ras kami. Kenapa kau menggigitku? Ini tidak adil. Aku tidak akan menyerah. Temanku akan datang membalas dendam. Keluarga Lei di sekitarku, coba saja kau lari. Kakak, maafkan aku menyerah. Siapa yang menyakiti kakakku? Aku datang menjemputmu kakak. Ada apa? Ayo jalan. Kalian tidak benar-benar percayakan. Dia adalah orang klan Harimau Putih. Hajar dia, tunggu ini. Dasar kalian. Bukankah ini sekelompok orang bodoh? Menunggu Xiao Yong menunjuknya. Benar. Kehilangan pena ini. Kakak Xiao Liu. Xiao Yong. Oh Xiao Yong. Kau di mana? Xiao Yong ah. Di mana orangnya Xiao Yong? Ada. Yo, di mana kau? Jangan main-main denganku. Ah, aku ada di bawah kakak. Mengerti kakak Lai. Kakak tidak melindungimu dengan baik. Masih muda sudah pergi begitu saja. Nanti kakak akan membakarkan lebih banyak uang kertas untukmu. Ingin makan apa makan saja. Ingin beli apa beli saja. Jangan pelit pada dirimu sendiri. Nanti kalau kau benar-benar pergi. Aduh ya ampun.
Xiaoyong, siapa yang menguburmu? Kenapa kau ada di sini? Aku sendiri yang melakukannya. Aduh. Aku tidak tahan lagi, Kak Xiaoyong. Aku pikir kau tidak menginginkanku lagi, Kak Xiaoyong. Kakak tanya kau tidur semalaman di sini. Tentu saja aku tidak bisa menemukanmu. Aku menangis lagi. Cukup. Jangan melucu lagi. Kak bos itu mengirimkan pesan padaku. Setengah jam lagi di Jalan Wenhua. Ayo pergi, Kak. Kemarin aku lupa apa gunanya membawamu ke sini. Bangun. Aduh. Di depan adalah Jiuxiang. Transaksi ini sangat penting. Kita harus menyelesaikannya dengan baik. Dokter sudah memberikan pemberitahuan kritis 4 kali pada bos. Hanya menunggu jantung ini untuk menyelamatkan nyawanya. Kak, tenang saja, kami semua profesional dalam hal ini. Pasti tidak akan ada masalah. Di sini, Kak. Tempat ini. Barang apa yang dibawa-bawa begitu berharga? Kita mengandalkan ini untuk membalikkan keadaan. Baguslah kau sekarang. Pegang erat-erat, jangan sampai hilang. Tentu saja. Belum sampai juga orangnya, sebentar lagi pasti. Tunggu sebentar, Kakak. Kakak lihat. Apakah itu 2 orang di depan? Sudah berapa kali ku bilang suruh penata rias ini pergi. Cepat pergi, lihat. Ada apa sebenarnya, mau datang atau tidak? Kulitku sampai mengelupas berjemur begini. Kalau tidak datang juga aku pergi. Sebentar lagi. Sebentar lagi sudah seharian ini. Kak, lihat, mobilnya datang. Aduh, astaga. Cukup liar. Bebek panggang Beijing. Cukup mementingkan aturan. Pagi-pagi begini sudah mengatur makan siang. Ayam Kung Pao. Di mana bisa mencari kedai arak? Apa-apaan ini? Belok kiri di depan. Ke kanan baru makan lalu minum arak. Bicara aturan Raja Langit menutupi harimau bumi. Kau ini bicara dengan siapa? Baiklah, sudah cukup. Baiklah, sudah cukup. Kode rahasianya sudah cocok. Kemungkinan besar itu memang mereka. Apa yang kau lakukan ini, Kak? Hanya menakut-nakuti kita. Tidak apa-apa, kau lihat saja siapa kakakmu ini. Apakah aku mudah ditakuti? Kalian berdua jalanlah pelan-pelan, Kak. Sudah sampai di mana lagi? Bos orang itu menaiki kapal klan Harimau Putih. Dia memang pembuat masalah. Dengar, Kak, anak ini. Barangnya dibawa. Bicara apa ini? Bertemu wanita cantik masa aku tangan kosong? Kalian menyimpan barangnya di sini. Tentu saja aku baru masuk bisnis ini. Ini namanya menyembunyikan identitas. Urusan seperti ini apa kau ingin mengumumkannya ke seluruh dunia? Lebih baik kau pakai pengeras suara saja. Benar juga apa yang dikatakannya, masuk akal. Sejak kapan Nona masuk ke bisnis ini? Butuh guru atau tidak? Aku bisa mengajarimu. Jaga bicaramu dan lebih sopan sedikit. Ini Kak Kitty, kenapa kau begitu pemarah? Iya, memangnya main pisau. Sudahlah, keluarkan barangnya. Kami datang kali ini juga dengan niat yang sangat tulus. Barang ini masih segar. Hai, kau sedang bercanda denganku.
Barang seperti ini mana ada yang segar. Bagaimana kalau kau cari tempat dan aku akan menggalinya untukmu sekarang? Orang ini memang karakter yang keras. Bisa-bisanya bilang mau menggali jantung sekarang. Aku yang terlalu lancang. Tidak sayuran ini mana berani kuambil. Aku punya yang lebih hebat lagi. Uang di satu tangan dan tongkat di tangan lain. Benda ini khusus. Kalian berdua silakan ikut aku kembali ke keluarga Bai. Setelah memastikan barangnya tidak bermasalah, aku akan mengantar kalian berdua pulang. Tidak kembali juga tidak apa-apa, rumahmu masih kosong kan? Kak, akhirnya kau kembali. Apakah kau membawanya? Orangnya sudah tidak tertolong. Aku mendapatkannya cepat, bawa aku masuk. Bukan masih ada kakak, tolong masuklah. Buka toko, jika ada masalah panggil aku kakak. Kakak ini terlalu hebat. Bertransaksi menggunakan dolar, sangat menjaga gengsi. Kak Yong, berbicaralah yang jujur pada kakak. Pekerjaanmu kali ini bisa diandalkan kan? Kalau tidak, mana mungkin orang memberi uang sebanyak ini. Barang-barangku semuanya berkualitas tinggi. Kau sangat sukses Yong kau sekarang. Cepat, jantungnya sudah kubawa. Tunggu apa lagi, cepat lakukan operasi. Barang apa ini? Kakak, bos. Bos, bangunlah bos. Ikut aku. Bos. Ada apa Kak Kitty? Aku mengerti pekerjaan ini sangat berat ya. Pembelimu sampai menangis tentu saja. Aduh. Apa maksudnya ini? Xu Xiaoyong. Ini barang berkualitas yang kau bicarakan padaku. Benar, lihat. Bukankah ini berkualitas? Bukankah kau menyukai barang ini? Senjata mana jantungnya? Jantung apa? Mereka berdua membodohi kita. Ketua mati karena mereka. Ikat mereka dan kuburkan bersama. Xu Xiaoyong, aku ini anjing kalau mempercayaimu lagi. Bagaimana ini, Kak? Jangan panik. Menghadapi mereka. Bahkan aku hanya butuh satu tangan. Kitty, aku menasihatimu. Jangan gegabah. Aku hanya tidak mau. Tunggu, mau apa tunggu? Senjata penyamarataan. Jangan pikir karena wajah penuh bekas luka dan membawa senjata itu berguna. Kuberitahu kakakku bukanlah orang biasa. Maju sana, dasar kalian berdua. Kejar. Halo Tuan Light. Sepertinya mereka berselisih. Orang-orang dari klan Harimau Putih mengejar mereka. Apakah kita harus mengikuti? Aku baru saja menerima perintah, habisi orang jahat itu. Anak ini sangat berbakat. Aku akan mengejar dan melindunginya. Baik. Mobil keluarga Lei di belakang terus mengikuti. Jangan-jangan mereka orang keluarga Lei. Kuberi kau 5 menit cari tahu latar belakang anak itu. Tidak butuh 5 menit. Bahkan Hua Shenghui pun aku mengenali dia. Dia adalah orang Lin Xiaotang. Gara-gara dia kemarin aku gagal mencuri kalung itu. Su Xiaoyong benar, dia Xu Xiaoyong. Awas kau Zhu Xiaoyong. Tangkap dia, hidup atau mati. Baik. Sapu untukku.
Kau mencari siapa? Aku. Kau tidak malas kan? Astaga. Ini lebih besar dariku. Hahaha, ya ampun. Mobilmu sudah hilang. Mobil apa ini namanya mobil? Apakah kau punya pendidikan? Menyuruhmu berani kau keluar. Lalu kau mau apa? Keluarlah kau. Sepedamu hilang. Xiaoyong, bisakah mencucinya? Aku tidak bisa, Kak. Tidak bisa, lihatlah orang itu datang. Penyakit kakumu kumat lagi. Jangan kumat lagi, Kak, biar ku beritahu. Aku akan membereskannya nanti. Benar-benar genit. Siapa yang menyalakan api untukku? Bukankah aku ini anjing? Menggonggong. Tuan Lei, orangnya sudah ditangkap. Apa yang ingin kau lakukan? Bos orang itu. Dengarkan penjelasanku. Aku benar-benar difitnah, sungguh aku difitnah. Bos ini tidak adil. Di Haisheng berani melawan klan Lei. Belum ada yang berani mencari masalah. Keluarga Leiku sudah 30 tahun berkuasa di Haisheng. Di dunia hitam maupun putih. Siapa yang tidak memberiku hormat? Klan Harimau Putih sekelompok orang yang tidak tahu mati. Berani menyentuh kesayanganku. Yang memancing kemarahanku, Lei Shendong hanya punya satu kata. Mati. Habislah dia akan menenggelamkanku di laut. Ah! Saudaraku, 2 hari ini api kemarahanku padam. Anak ini telah berjasa besar. Tidak disangka ya. Kau masih muda berani masuk jauh ke markas musuh, menerobos klan Harimau Putih. Dan sekali turun tangan langsung menghabisi bajingan bermarga bayi itu. Anak muda yang punya nyali seperti ini sudah langka sekarang. Matamu benar-benar tajam. Anak muda. Terlihat tangguh. Tubuhmu juga sangat kekar ya. Kuberikan kau daging kambing. Mulai sekarang kau ikut aku akan membuatmu tidak perlu bersusah payah selama 30 tahun. Bagaimana? Aku akan ikut denganmu. Kak, orang sepertiku memang suka bekerja keras. Benar-benar tidak suka jalan pintas ya, tidak bisa. Aku harus menaklukkanmu hari ini. Atas dasar apakah orang ini? Jangan, sungguh jangan. Kakakku, kemana kau, Kah? Kak. Kak, apa kau pernah melihat pemuda ini? Tingginya sekitar 1,90 meter, wajahnya mirip DiCaprio. Tidak pernah, tidak, hei. Kakak tidak pernah. Kak, kemana kau bisa pergi? Aku pasti akan membakarkan lebih banyak untukmu saat perayaan. Kak, aduh. Bibi, tolong lihatkan, apa kau pernah melihat pria tampan ini? Tidak pernah. Di sekitar sini tidak ada orang setampan ini, tidak ada. Kemana kau, Kak? Kakakku, adik kecil, kau sedang mencari orang ini, ada apa? Kau kenal, aku kenal, bukankah itu bagus? Hei, jangan terburu-buru. Katakan, ada apa? Sekarang di kota Menghu ini, ada hadiah 8 juta untuk menangkapnya. Zhu Xiaoyong. Hi saudara, bagaimana kalau kita bekerja sama? Jika tertangkap hadiahnya kita bagi 2. Hai saudara, siapa namamu? Kuwuji, hei, jangan pergi saudaraku. Mari kita bicarakan. Hai kepalamu. Tidakkah kau tahu malu? Cepatlah, sudah terlambat, bukan kemana dia pergi. Kau akan tahu jika ke sana dijamin tempat yang bagus. Apa kau yakin Su Wuji benar-benar ada di Haisheng? Apakah Su Wuji ada di Haicheng? Aku tidak tahu. Tapi ada orang yang benar-benar harus kau temui. Cu Wuji.
Ah saudara, kau benar-benar ada di Haisheng ya. Kakak ipar kau salah orang kan, siapa yang saudara? 4567 pembagian tugas. Pakaian merek Suwuji. Astaga. Ini kan, aku sudah bilang tidak bisa kan. Meskipun kalian berdua lumayan cantik, tapi hatiku sudah ada yang memiliki haha. Bibi. Suwuji. Kenapa Suwuji, apa maksudmu? Bukankah kau bilang pergi ke timur laut? Aku ini raja yang menggali sumur. Kalian berdua jangan ganggu aku menggali sumur. Kau pikir aku buta? Siapa wanita itu? Aku lupa, aku menemukanmu, kalian cepatlah pergi. Aku pergi, jangan pergi. Jangan pergi sudahlah. Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin, jangan bermimpi seperti ini. Jangan lakukan hal bodoh seperti ini lagi nanti. Ayo pergi. Ada situasi apa ini, hei? Dua gadis memohon minta WeChat. Ini ada masalah, aku sudah bilang tidak mau tapi terus memaksa. Tahu kan? Tidak tahu kebiasaan buruk ini kapan bisa diubah. Tidak tahan melihat orang tampan. Biasanya di luar sangat galak. Astaga, kau seharusnya bilang ini tempat yang bagus. Aku pasti sudah menemanimu, bagaimana aku tidak berbohong kan? Ini adalah perusahaan model terbesar di dunia. Properti keluarga temanku Jianli. Dia baru saja kembali ke Tiongkok hari ini. Hei Jianli, aduh. Astaga, aduh ya ampun. Aduh, aku tidak tahan lagi. Kak Yanli, berjanjilah padaku. Aku bermimpi ingin berdiri di panggung catwalk. Jangan bercanda. Jika ayahmu tahu aku membawamu ke dunia modeling, dia pasti akan mencabik-cabikku. Aduh, aku tidak mau. Aku tetap ingin menjadi model. Kak Yanli, kau yang terbaik, berjanjilah padaku. Siapa anak ini? Ku dengar hari ini ada seorang direktur dari luar negeri. Entah apakah itu dia. Wah, lihat gayanya ini, aura Mister. Mungkin saja benar. Tahu Mr. Jianli kah? Minum air, minum air. Sayap ayam memang begini. Mem cukup bagus. Jangan tertipu kalian. Hei, orang-orang ini sedang menunda-nunda apa? Direktur sudah tiba. Cepat mulai peragaan busananya, cepat. Baik-baik, cepat mulai. Kalian berdua sedang apa, bagaimana rasanya? Cepat-cepat giliran kalian peragaan busana. Kami berdua bukan untuk peragaan busana. Ini terlalu kecil, berikutnya. Ini hem, lihat. Begitukah? Oh, milikmu kurang tegap, lewat. Kenapa gelap sekali? Apakah ada yang sangat luar biasa bagusnya? Yang tegap kau tahu kan? Ini lumayan bagus. Kuwuji, sebenarnya apa yang sedang kau rencanakan? Kenapa kau ada di sini mewawancarai model? Perhatikan sedikit, kau sudah mati pun aku. Sudah kubilang aku punya urusan, kenapa masih menggangguku? Bahkan menggunakan cara ini untuk mendekatiku. Sangat licik, siapa mereka? Bagaimana bisa berbicara seperti itu pada direktur kami? Cepat minta maaf, anak baru. Anak baru. Bagus kau ya. Jadi kau membohongiku mengatakan di Haisheng ada orang yang ingin kutemui. Bukan Cuwuji, melainkan Jianli. Bukan Qingyan. Jianli kembali kali ini untuk mengajakmu balikan. Kak Yanli, kau mengenalnya. Siapa dia? Dia adalah kekasihku 3 tahun yang lalu. Saat itu aku pergi ke luar negeri untuk studi lanjut. Jadi kami putus. Qingyan, aku melakukan ini semua demi masa depan kita. Sekarang aku sudah kembali. Terlambat, aku sudah punya pacar. Jangan mendekat. Apa yang kau lakukan? Bangun, dia pacarmu. Hei, hanya pacar kontrak sementara. Qingyan, jangan marah lagi.
Dia hanya pecundang, dia tidak bisa memberimu apapun. Tapi aku menyukainya, kau tidak boleh menyukainya. 4567 adalah orangku. Kau ini siapa, apa urusannya denganmu? Aku bahkan sudah tinggal bersamanya, kau bilang aku ini siapa? Sudahlah, sudahlah. Kuuji beraninya sembarangan masuk ke rumah wanita lain. Kau berani memukul orangku. Kau sendiri masih belum jelas dengan mantan pacarmu. Kau masih membicarakan orang lain, kau tidak perlu. Hei, tidak perlu ditulis lagi. Jangan aku. Tendang saja dia keluar. Lihat saja, aku akan menghabisimu, lepaskan. Kau jangan menarikku. Lepaskan, lihat saja, aku akan memukulnya. Hai Nona, kami adalah teman baik Bao-Bao akhir-akhir ini. Namaku KR, sudah lama ku dengar kau muda dan berbakat. Nanti malam, jika ada waktu mari minum bersama. Namaku Xiao, kami berdua sangat antusias dengan industri modeling. Mohon bimbingannya. Kami ini sangat pengertian. Nanti malam di bar, yes. Boleh juga nanti kita ke bar, sampai jumpa nanti malam, ku tunggu ya. Kau jangan memukul lagi Bao-Bao, jangan memukul lagi Bao-Bao. Jangan memukul lagi. Kau tidak boleh merebutnya dariku, dia adalah orangku. Merebut aku dan dia punya hubungan kontrak. Hitam di atas putih, bukan giliranmu untuk ikut campur. Jangan memukul lagi. Jika dua harimau betina ini berkelahi, pasti aku yang akan menderita. Cepat kabur. King Yan, kita tidak perlu bertengkar dengan gadis kecil seperti ini. Bao-Bao, lihat kelakuanmu ini seperti apa. Cepat minta maaf pada King Yan. Kak Yanli, di hati Su King Yan sama sekali tidak ada dirimu. Kau masih saja membelanya. Benar Ji Yanli. Aku dan kau sudah tidak ada hubungan lagi. Jangan datang menggangguku lagi, hei. Diberi kesempatan malah tidak berguna, bukan? Hei. Di mana Qing Yan? Berhentilah minum, tidak bisakah? Aku tidak akan mempedulikanmu lagi. Aduh King Yan. Laki-laki itu selalu jatuh cinta pada setiap wanita yang dilihatnya. Sama sekali tidak bisa diandalkan. Yanli kan sangat baik. Pria tinggi, kaya dan tampan yang standar. Sudah 3 tahun tapi masih tidak bisa melupakanmu. Alangkah baiknya jika kalian balikan. Tersiksa. Kau beraninya membohongiku. King Yan, kenapa minum sebanyak ini? Ikut aku menjauhlah, istirahat dengan segelas anggur, tidak butuh bantuanmu. Biar aku bantu kau berdiri. King Yan, kau jadi seperti ini, bagaimana aku bisa tenang? Kau sendirian, patuhlah. Makan, minum. Sialan. Navigasi ini membawaku kemana? Tempat ini karena aku tidak kenal. Astaga, membuatku terkejut saja. Cih, minum air.
Maaf, aku akan mengambilkan baju untukmu. Sebenarnya ada apa ini? Biar kulihat ada apa ini. Chu Wuji. Kenapa kau kesini? Aku datang untuk menyelamatkanmu anak itu. Ku beritahu ya, dia melihatmu mabuk dan berniat buruk padamu. Kau tahu rupanya. Sekarang baru ingat padaku. Bukankah kau orangnya Lei Bao-Bao? Pergilah cari Lei Bao-Bao. Aduh nona besar. Aku tetap berada di sisinya. Itu karena keluarga Lei mereka memiliki petunjuk tentang sumur Longkuan. Apakah aku tipe orang yang matanya langsung berbinar melihat wanita cantik? Lei Bao-Baomu itu suasana hatinya sangat mudah berubah. Hanya ingin. Dia memperlakukanku seperti anjing setiap hari. Benarkah kepalamu, wanita jelek itu mana bisa menandingiku? Bagaimana mungkin aku menyukainya? Sungguh-sungguh. Lalu kenapa hari ini kau memanggilku Bibi? Itu kan hanya sandiwara dinosaurus. Aduh sakit. Hei. Cepat lewat belakang-belakang. Baiklah. Untung reaksi Qingyan cepat, kalau tidak kita akan ketahuan. Hei tunggu. Kenapa aku harus sembunyi membuatku terlihat seperti selingkuhan? Kak, aku akan memakaikan baju untukmu. Hei, suara apa itu? Tidak apa-apa, ada kecoa. Aku tahu kau masih menyalahkanku, tapi jika saat itu aku tidak pergi ke luar negeri untuk studi, bisnis keluarga tidak akan bisa diserahkan kepadaku. Semua ini kulakukan untuk memberimu kehidupan yang lebih baik. Jangan bicara lagi. Aku sudah punya pacar. Qingyan. Kru Wuji hanyalah pecundang yang tidak serius. Sepanjang hari hanya bermulut manis, sama sekali tidak bisa diandalkan. Dia tidak bisa memberimu kebahagiaan. Seburuk-buruknya Su Wuji, dia masih lebih baik darimu. Jianli, aku dan kau sudah tidak mungkin lagi. Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Besok perusahaan akan mengadakan pesta kapal pesiar. Aku sudah menyiapkan tempat untukmu dan Xiao Yi. Qingyan, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Tidak tertarik, cepat pergi. Kalau begitu beristirahatlah dengan baik. Bagus. Satu lagi orang yang patah hati. Hei, menurutmu apa yang sebenarnya dia lihat darimu? Sudahlah kau. Apakah kau akan segera kembali ke kota Gang bersamaku besok? Atau tetap di sini untuk terus mencari Lei Bao-Bao? Buka. Nyalakan speaker. 4567 mati, di mana kau? Besok ada pesta kapal pesiar Yanli. Kau harus pergi bersamaku. Ku beritahu kau sekarang segera kembali ke sini. Kalau tidak kau akan mati. Ya ampun, benar-benar ada urusan. Aku pergi dulu, Xiu Jian. Pukul dia. Penipu beraninya membohongi kita sebagai direktur Ji. Aku tidak mengatakan apa-apa. Kalian sendiri yang salah paham kenapa menyalahkanku. Wanita benar-benar realistis, membalikkan wajah begitu saja. Kelakuan yang buruk, Cih. Care, jangan pedulikan dia. Ayo kita cari Lei Bao-Bao. Lei Bao-Bao memiliki hubungan baik dengan Yanli. Selama kita bisa membujuk Lei Bao-Bao, apakah kita masih takut tidak bisa berkenalan dengan Yanli? Ayo lihat temperamenmu. Bao-Bao. Wah, Bao-Bao, kalung merah mudamu ini indah sekali. Pasti ini barang berharga. Aku belum pernah melihatmu memakainya sebelumnya. Sangat indah, beli di mana aku juga mau. Ini tidak bisa dibeli. Ini adalah pusaka keluarga Leiku. Kau diam-diam membawanya keluar, mengejutkan saja. Kau. Matanya sipit. Qingyan mulutnya bilang tidak mau datang. Ini kan tetap datang, membuktikan bahwa hati Qingyan di dalamnya masih.
Omong kosong bau 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 bau. Aku mau tanya apakah keluarga Lei kalian memiliki sumur? Kalungmu kuambil dari sumur itu. Di mana sumur itu? Apakah kau sakit kau masih ingin mengambil satu lagi? Sudah tidak ada. Hei bukan aku tidak bermaksud begitu lalu aku. Biar ku bantu kau berjalan. Hahaha. Hei, lihat kelakuan Sku Wuji itu. Menyedihkan menjadi pesuruh orang. Dia tidak sebanding dengan Jianli. Jianli tinggi tampan dan juga seorang pria yang sopan. Lihat Ku Wujimu itu. Dekat dengan begitu banyak wanita. Seperti Wenlen atau Lei Baobao. Apakah mata mereka semua buta? Kau tidak tahu apa sebenarnya daya tariknya. Pokoknya semakin kulihat dia semakin aku tidak suka. Benarkah aku lihat kau juga cukup patah hati karena Sku Wuji? Mana ada jangan bicara sembarangan. Apa sebegitu jelasnya? Ternyata. Sedang apa coba ku dengar? Coba ku dengar, coba ku dengar. Kecil sekali. Empat lima enam tujuh kemari oleskan krim tabir surya untukku. Kau keluarkan sedikit saja. Kau oleskan kemana? Dasar mesum. Oleskan sedikit lagi di lengan. Sudah 4567, aku haus ambilkan aku air. Biar aku ambilkan air untukmu. Bagaimana ajaranku lumayan bagus kan penurut tidak? Aku juga mau, aku juga mau, aku juga mau, aku juga mau. Butuh seberapa banyak krim tabir surya itu? Antre semuanya dapat giliran. Terasa menyiksa ya. Semua hanya sandiwara aku percaya padanya. Hei, pria mesum ini, sedang memotret apa? Pemandangan apa? Menurutku dia hanya merasa Lei Baobao cantik. Dan punya niat buruk. Tidak bisa, tidak bisa. Aku harus mencari alasan untuk mendapatkan kalung itu. Kenapa? Apa kau tidak sayang nyawamu? Nanti akan kuberitahu. Jangan bunuh aku. Baobao apa kau tidak apa-apa? Membuatku takut setengah mati di mana kalungku. Kalung Hei, kalungmu ini sangat unik ya. Tentu saja ini kalung pusaka leluhurku kembalikan padaku. Kalung ini tidak terlalu cocok untukmu, dan setelah kuperhitungkan. Mungkin ini membawa sial bagiku. Bicara sembarangan apa kau kembalikan padaku, aduh kalung ini. Terkena kotoran biar ku jilat sampai bersih lalu kuberikan padamu ya. 4567 jika kau melakukannya lagi aku akan memukulmu sampai mati. Niat baik tidak dibalas kebaikan, aku baru saja menyelamatkanmu. Baobao dia pasti menyukaimu. Bukan hanya suka tapi sangat mencintaimu. Ah bodoh. Dia tidak hanya sangat penurut padamu. Tadi demi menyelamatkanmu dia hampir melompat ke laut Hei. Demi menyelamatkanmu dia bahkan rela mengorbankan nyawanya. Jika ini bukan cinta sejati lalu apa? Benarkah? Tentu saja.
Kenapa aku sebelumnya tidak melihat dia begitu perhatian? Mengingat kau begitu setia, aku akan memberimu hadiah. Hadiah apa? Kemarilah. Lebih dekat. Sedikit lebih dekat lagi. Mau apa? Kau mesum ya? Tunggu sampai kau bisa membuatku senang, baru akan kuberitahu. Tahu apa beritahu aku tentang apa? Keterlaluan. Kau kenapa? Sia-sia aku mempercayaimu. Jianli, kau juga melihatnya. Anak ini suka bermain wanita, bagaimana kau bisa menyelamatkannya? Aku ingin bertemu denganmu. Temani aku jalan-jalan sebentar. Halo, aku menunggumu. Bantu aku membujuk Qingyan. Terima kasih telah menemaniku jalan-jalan. Pria itu semuanya sama saja. Kita adalah teman baik, jika bukan aku yang menemanimu siapa lagi Hem? Ayo, pergi. Ayo jalan, perasaanku sudah lebih baik. Hei! Qingyan, kenapa aku mencium bau bensin? Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba tidak bisa bergerak? Qingyan, bagaimana ini? Kita terjebak di sini, jangan panik. Aku akan segera menelepon. Halo Yanli, perahu cepat kami tiba-tiba tidak bisa bergerak. Entah bocor bensin atau rusak. Qingyan. Kalian tetaplah tenang di sana. Aku akan segera memanggil tim penyelamat. Baik. Su Qingyan. Di mana orangnya? Astaga. Terlalu kuat, jangan sampai kehabisan napas. Tidak bisa bertahanlah, aku bertahan. Su Qingyan. Qingyan, akhirnya aku menemukanmu. Aku datang untuk menyelamatkan kalian. Gawat, kakiku kram, kakiku mati rasa. Qingyan, kau tidak apa-apakan. Qingyan. Cepat naik, Qingyan.
Qingyan, bagaimana keadaanmu? Apa kau terluka? Aku tidak apa-apa. Penyelamatan harusnya diserahkan pada profesional. Menyelam saja tidak bisa, malah melompat turun. Jika terjadi sesuatu pada Qingyan, aku tidak akan memaafkanmu. Kenapa? Tidak akan memaafkanku. Kuberitahu kau jangan berpura-pura di sini. Su Qingyan jatuh ke air begitu lama. Berjuang seperti itu, apakah aku berani menunggunya? Jika menunggu orangnya keburu mati. Xiao Yi. Zhao Yi, aku tanya padamu, kau tidak bisa berenang tapi langsung melompat. Bukankah kau malah merepotkanku? Apa? Ku Wuji, apa maksudmu? Kenapa aku harus melompat ke air? Aku melakukan ini untuk siapa? Apakah aku menyuruhmu melompat turun? Aku peduli padamu, kau malah begini. Aku tidak memakai sepatu. Aku tidak pakai sepatu ya, apa maksudmu? Aku melihat kalian berdua berjuang di laut, mana mungkin aku tidak khawatir. Biar saja kau tenggelam ya. Qingyan, tim penyelamat laut akan segera tiba. Aku sudah menyuruh mereka menyiapkan kotak Petrike. Tenang saja ya. Empat lima enam tujuh. Kau sibuk sekali ya. Qingyan, masuklah ke dalam untuk beristirahat sebentar. Minum sedikit air untuk menenangkan diri. Qingyan, aku sudah merencanakan semuanya harus sesuai rencana. Seharusnya apa? Saat nyawaku berada di ujung tanduk, kau juga harus membuat semua persiapan, dan kemudian datang untuk mengurus jenazahku ya. Dari awal sampai akhir kau selalu egois. Hre, tahan. Kau tidak berubah sama sekali. Hei, cepatlah kemari. Yang ini mahal, ambil sedikit. Keadaan begini hanya tahu makan. Apa maksudmu? Buah ini sangat segar. Aku suka memakannya. Kau makanlah. Mau apa kau pergi sana? Buah ini aku ambil sendiri. Jika ingin makan, ambil saja sendiri. Qingyan, ayo pergi bersamaku. Bersamanya tidak akan ada masa depan. Sudah kubilang aku tidak mau, apa telingamu tuli. Orang bilang tidak mau, kenapa kau terus memaksa? Dasar tidak tahu malu kau ini. Kau tanya dirimu sendiri. Bisakah aku minggir ke samping? Pergi saja jika kau ingin pergi ke London. Memaksa orang lain tetap di sisinya. Kenapa kau begitu memaksa? Dasar tidak tahu malu, aku akan mencekikmu sampai mati. Siapa yang menyuruhku makan buah di bawah? Ada, ambil saja sendiri sana. Di bawah sudah habis, aku mengambil semuanya. Maaf ya, tubuhmu sangat bau, aku tidak tahan. Apakah kau sudah mencuci tangan? Aku lupa. Hei, hai Xiu Jian Qingyan. Apa yang kalian katakan pada Jian Li? Wajahnya terlihat sangat kesal. Memang ini salahku. Aku baru saja memakan semua durian. Lagi pula aku sangat lapar. Aku tidak tahan, aku kelaparan, aku belum kenyang. Cepatlah, ayahku mencarimu, ada urusan penting. Tapi aku masih ingin makan durian. Hei! Tidak apa-apa, biarkan dia pergi. Tidak peduli bagaimanapun dia. Qingyan, apa kau merasa sakit melihatnya pergi bersama Lei Baobao? Haruskah kubawakan anak untukmu? Dia hanya punya pikiran mesum tapi pengecut. Kita sudah keluar cukup lama, saatnya pulang. Kau pulanglah dulu, aku belum bisa kembali. Hei, kebetulan aku membantumu mengawasi Su Wuji ya. Tidak bisa jika sendirian, aku tidak akan pergi. Qingyan, aku berjanji tidak akan macam-macam. Aku memang tidak salah menilai orang. Baobao adalah putri kesayanganku. Jika bukan karena kau yang mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkannya, hei, tidak rebut, baiklah, jadilah gadis penurut. Benarkah bukan dia yang sengaja mendorongmu jatuh? Astaga. Aduh Jiang Fan, kau tidak boleh berkata begitu tentangnya. Dia saat itu sangat tampan. Aku saat itu hampir saja jatuh ke dalam. Lalu dia datang dan menarikku ke atas. Ah, Laifu.
Benar dia menyelamatkanku memberiku keselamatan. Tidak bisa kau jangan. Kau panggil saja aku 4567. Sepertinya kali ini memaksamu. Aku Lei Shendong selalu memberikan penghargaan dan hukuman yang jelas. Klub Pangeran Kuda Putih adalah salah satu bisnis keluarga Lei yang penting di Haicheng. Properti kami, mulai besok, semua urusan keamanan akan kuserahkan padamu untuk dikelola. Jiang Fan bawa dia untuk melihat-lihat. Klub Pangeran Kuda Putih ya. Bukankah itu tempat semacam itu? Bisakah kau lebih menghargaiku sedikit? Tempat macam apa ini? Kenapa? Ganti bajumu, aku menunggumu di sini. Kau di sini. Jangan bertele-tele, cepatlah ganti. Kau di sini, bagaimana aku bisa ganti baju? Aku biasanya tidak terlalu sering memakai pakaian dalam. 3, 2, lihat sendiri, aku benar-benar tidak memakai. Di dalam ini sangat besar, kau lambat sekali. Cepatlah, aku menunggumu di luar. Menakutimu saja. Baju apa yang disiapkan Jiang Fan ini untukku? Mengkilap sekali. Dan ada sepatu hak tinggi. Jiang Fan menyiapkan apa ini untukku? Memakainya seperti memakai cangkang. Jiang Fan, di mana kau? Membantuku berdandan begini. Jiang Fan, aduh. Tamu kita sudah lama menunggu. Cepatlah, cepat, jangan bertele-tele. Masuk, ayo jalan. Apa maksudnya ini? Ini benar-benar salah paham. Aku tidak menjual tubuh. Sudah kubilang aku tidak menjual tubuh, tidak menjual tubuh. Apa yang jual atau tidak? Semua ini demi bertahan hidup. Kak Gu, beberapa anak baru ini semuanya ada di sini. Semuanya bersih dan yang terpenting sifatnya sangat baik. Berdiri tegak dan biarkan kakak melihat. Yo ho ho. Ho, dia saja. Kalian berdua keluarlah. Kalau begitu Kak Gu panggil aku lagi jika ada yang dibutuhkan. Jaga semuanya dengan baik. Baik. Kuat sekali. Datang, Kak. Benar-benar punya selera yang bagus. Langsung memilih yang paling tampan. Hahaha, baru pertama kali melakukan ini ya. Benar. Ini benar-benar terpaksa. Aku memiliki guru yang sudah tua, dan adik laki-laki yang cacat mental. Ini semua demi bertahan hidup, aku tidak punya pilihan lain. Terlihat cukup bersih. Ikut aku masuk. Guru. Muridmu melakukan ini demi menyelesaikan rencana besar kita. Pengorbanan yang terpaksa kulakukan, aku datang. Aku datang, Kak Gu. Ah! Namanya Bai Chu, dia adalah putraku. Tugasmu adalah mengawasinya, jangan biarkan dia berlarian. Diam dan tetaplah di sini. Sebentar lagi aku akan bertemu klien untuk membicarakan bisnis penting. Kakak perempuan. Kau menyewa model pria. Hanya untuk menjaga anak. Dia agak nakal, kau jaga dia dengan baik, nak. Ultraman. Ahahaha. Anak nakal beraninya menindas orang dari kelompok belalang sembah. Hari ini akan kutunjukkan padamu apa itu Ultraman. Shushu ah.
Senang bertemu denganmu, akhirnya beruntung bisa bertemu langsung. Silakan duduk, jangan sungkan. Hei bocah nakal, jangan lari, jangan lari. Suara ini terdengar sangat familiar. Di dalam itu anakku. Dia masih terlalu kecil. Aku tidak tenang meninggalkannya sendirian di rumah. Jadi kubawa bersamaku. Karena itu aku mencari model pria untuk menemaninya bermain. Model pria? Bukankah itu seharusnya Su Wuji? Direktur Su, mohon jangan tersinggung. Tidak apa-apa Direktur Su, mari kita bahas tentang kerjasama. Hei, jangan melempar sembarangan bocah nakal. Hei, masih mau melempar? Hei, wah. Ayah baru benar-benar hebat. Bocah nakal, kau masih berani melempar kakak ya? Direktur Su, mohon pertimbangkan lagi soal pengembangan tambang luar negeri itu. Menunggu proyek Direktur Gu. Jika dokumen dan kualifikasinya sudah lengkap, aku akan mengadakan rapat pemegang saham untuk mempertimbangkannya kembali. Tenang saja, aku akan segera menyuruh orang untuk menindaklanjutinya. Mari kita tetap berhubungan. Apakah aku salah dengar? Direktur Gu, mohon berhenti. Kenapa tidak ada suara sama sekali? Kusu biasanya sangat aktif. Pria yang terlihat tidak bisa diandalkan itu. Bukankah akan terjadi sesuatu? Bangun. Sudah kembali Nona. Dia tertidur, kami bermain dengan sangat baik. Kuku, ayo pulang bersama ibu. Aku mau ayah baru. Kuksu, jadilah anak baik, pulanglah bersama ibu ya. Patuhlah Kak Gu. Kalau tidak, biar aku menggendong anak ini dan mengantar kalian pulang. Aduh, itu tidak baik. Oh, tidak apa-apa. Di rumah kita. Hanya ada kita berdua, ibu dan anak. Hahaha, biar kuantar. Aduh, merepotkanmu tidak repot. Aku ini. Janda, masa berkabung saja belum lewat. Ini rasanya tidak pantas. Letakkan saja anak ini di kasur. Oh, Ayah, aku ingin ayah menemaniku tidur. Kusku, biar kita tidur sendiri. Kak Ma, pergilah dengan tenang. Aku akan menjaga kakak ipar dengan baik. Wah, lihat betapa pintarnya anak ini. Sepertinya Kuksu sangat menyukaimu. Apa malam ini kamu ada acara lain? Malam ini, sepertinya tidak ada hal yang mendesak. Kalau begitu, bagaimana kalau kamu menginap di sini saja? Aku takut dia akan menangis lagi saat bangun nanti. Menginap di sini, rasanya kurang pantas. Dingin sekali, aduh. Aku tidur di mana? Di sini saja. Ayo kita ke kamar sebelah, biarkan dia istirahat dengan baik di sini, baiklah. Tunggu aku. Bodoh. Membicarakan ini. Benda ini yang membunuh suamiku. Aku menggantungnya di atas ranjang untuk mengingatkan diriku setiap hari agar tidak lupa balas dendam. Ini barang palsu yang kamu bicarakan. Benar. Bukankah ini barang murahan? Ini. Aku ini suamimu. Kenapa? Biarkan saja dia. Mari kita lanjutkan. Istriku, tidak bisa. Hari ini aku masih ada urusan. Aku harus pergi dulu, aduh. Jangan buang waktu. Ayolah, tunggu sebentar. Tunggu. Jangan. Apa yang kamu lakukan? Itu. Kakakku masih melihat dari sana. Biarkan saja. Dia sudah mati. Ayo. Aku. Tunggu sebentar. Anak itu masih ada di sana. Benar juga. Jangan bermain-main denganku. Saudara, tatap mataku. Katakan, apa aku tidak membuatmu tertarik?
Datanglah. Aduh, tidak bisa. Tidak bisa. Meskipun aku pernah menikah, tapi wajah dan tubuhku masih lumayan. Kan, bisakah kamu memberi sedikit reaksi dan menghargaiku? Ini tidak bisa. Itu, begini, guruku tahun ini meramalkan nasibku. Dia bilang tahun ini aku harus waspada. Pantanganku adalah orang yang memakai baju merah. Lihat, kamu memakai baju merah dari atas ke bawah. Ini sangat membawa sial. Aku pergi dulu. Tidurlah lebih awal, hei. Cuji, berhenti di situ. Kamu tidak takut aku melaporkanmu? Kak Bai, aku tidak sengaja. Sungguh tidak sengaja. Malam ini jangan cari aku. Aku tidak pernah melakukan hal buruk padamu. Di mana celana dalamku? Laporkan saja kalau berani. Apa aku takut padamu? Kelana sudah dilepas tapi malah kabur. Belum pernah ada pria yang berani memperlakukanku seperti ini. Ting ting. Dalam 1 hari, tangkap orang ini dan bawa padaku. Tenang saja, kakak ipar. Kami memang sedang mencari pria itu. Dialah pembunuh yang mencelakai bos. Ternyata kamu. Ayah, Ya ampun, ibu. bukan ayah. Bukan aku Xu Xiaoyong. Ayah, cepat kirimkan aku uang. Kalau tidak, ayah benar-benar akan kehilangan anak. Aku kelaparan. Tamatlah riwayatku. Xu Xiaoyong. Hei, Kak Kitty bilang harus menangkap Xu Xiaoyong. Menurutku wajah pria ini agak berbeda. Bukankah ini dia? Tangkap dia. hei, mau apa ini? Tunggu dulu. Jangan menangkapku hanya karena aku tampan. Tangkap saja hei. Ini. Hahaha, istriku bangun pagi sekali. Sudah makan. Tidak pulang semalaman. Dari mana saja kamu? Apa ini? Apa? Mungkin karena banyak nyamuk, jadi digigit nyamuk. Digigit nyamuk apa? Apa ini? Ini jelas bekas ciuman. Kamu tidak pulang semalaman dan kembali membawa ini. Kamu mencari masalah. Baiklah, aku ingat sekarang. Kemarin aku bekerja di klub malam, lalu ada anak kecil yang menggigitku. Kerja apa? Kamu bilang keluar kota ah. Bukan, dengarkan penjelasanku. Dengarkan aku. Hei. Mau apa? Aku akan melawan. Aku bisa berenang, kamu lumayan setia kawan. Hei, Kak, jangan pukul wajahku. Aku mencari makan dengan wajah ini. Hei. Aduh, hei. Aku salah. Kak, aku salah, jangan pukul lagi. Kak. Aku tanya sekali lagi, siapa kamu? Aku benar-benar Zhu Xiaoyong. Masih saja keras kepala. Memangnya wajahmu seperti ini? Katakan, siapa kamu sebenarnya? Lalu aku seharusnya siapa? Kalian hanya memukulku. Beri aku petunjuk. Terserah. Aku tidak peduli siapa kamu. Sekarang juga telepon bosmu. Kalian terlalu menindas. Siapa? Kak, cepat tangkap Xiaoyong. Kak, aku diculik. Cepat datang. Kamu belum selesai. Ya, Dongbei. Kamu menipuku untuk datang ke sini. Aku tidak menipumu. Aku mencarimu. Kamu malah mempermainkan keluargaku. Pergi sana. Bukan. Kak, aku pria tampan bermarga Liu. Tolong.
Kakak ipar, dengarkan aku. Semuanya sudah jelas. Menculik Zhu Xiaoyong, Ku Wuji belum tentu datang. Tapi jika kita menculik gadis dari keluarga Lei itu, Ku Wuji pasti akan datang menyelamatkannya. Siapa lagi? Wuji, kelana dalammu tertinggal di rumahku. Kak Xiu, kelana dalammu tertinggal di rumahnya. Kamu masih berani mengelak, bukan? Aku tidak berkencan. Aku tidak percaya. Coba kulihat. Hei, jagalah sikapmu. Jangan sembarangan. Kakak, lihat ini. Kalau aku bilang aku memang tidak suka memakai celana dalam. Apa kamu percaya? Chu Wuji, aku membencimu. Su Liuqi sialan. Sekarang juga aku akan menelepon ayahku untuk memecatmu. Sayang, aku salah, ya. Astaga. Aduh, Kak Yong, kamu tahan pukulan. Bertahanlah sebentar lagi. Tunggu aku mendapatkan petunjuk. Aku akan segera menyelamatkanmu. Aduh, ayah. Haha. Halo, sayang. Aku datang. Sulei, kenapa kamu baru datang? Jangan takut. Nanti kuajak makan enak. Ayo pergi. Chu Wuji, kita bertemu lagi. Kakak ipar, kenapa ada di sini? Kenapa? Kamu tidak ingin melihatku. Sungguh menyedihkan. Padahal aku selalu memikirkanmu. Bukan begitu. Kontrak itu kalian yang batalkan. Diamlah kamu. Begini, kakak ipar. Urusan Kak Bai benar-benar bukan salahku. Aku dan temanku hanya pedagang barang antik. Ini sungguh salah paham. Siapa yang menyangka Kak Bai akan meninggal? Ini benar-benar salah paham. Kesalahpahaman besar. Salah paham. Tidak ada salah paham. Kematian pria jahat itu tidak ada hubungannya denganmu. Atau lebih tepatnya, aku harus berterima kasih padamu. Dia suka menyiksa istri. Aku tidak tahu berapa banyak luka yang dia tinggalkan di tubuhku akibat pukulannya. Di luar, dia adalah ketua geng harimau putih yang disegani. Tapi di dalam rumah, dia hanyalah pria kejam yang suka mabuk dan memukul istrinya. Jadi obat jantung penyelamat nyawanya aku yang singkirkan. Kepompong ulat sutra kalian itu benar-benar langkah yang brilian. Membuatnya marah sampai melewatkan tahap penyelamatan. Bukankah kita sangat serasi? Benda menjijikkan apa ini? Ini adalah medali kebebasanku. Sekalian aku perkenalkan, Kitty adalah bawahanku. Berkat dia, aku bisa menguasai geng harimau putih. Seperti yang disepakati, ini adalah tanda pertunangan kita. Pertunangan. Dengan siapa? Tentu saja aku dan kamu. Apa? Aku dan apa? Aku menyukaimu. Anakku juga sangat menyukaimu. Menikahlah denganku. Seluruh geng harimau putih akan menjadi milikmu. Aku juga akan tetap menjadi kakak ipar geng harimau putih. Kakak ipar, ini tidak baik, lepaskan ikatan orang ini. Lepaskan apa? Katamu lepaskan. Ya lepaskan. Kita hadapi saja dulu. Setelah keluar, aku akan mencarikan pengacara perceraian terbaik untukmu. Kuberi diskon 20%. Diskon 20%. Aku berikan gratis semuanya. Ini bukan soal gratis atau tidak. Apa maksudnya gratis atau tidak? Berhentilah bertengkar. Selama kamu berjanji untuk memutuskan hubungan dengan wanita manja ini, aku akan melepaskannya. Dan juga si bodoh bernama Shu. Siapa itu? Tidak penting siapa yang kamu panggil wanita manja. Berlakulah yang sopan. Itu. Kakak ipar, aku menghargai niat baikmu. Tapi, aku sudah ada orang yang kusukai. Kak Xiu, sekarang bukan waktunya menyatakan cinta padaku. Siapa yang bilang orang itu kamu? Berpura-pura saja dulu. Apa kamu tidak bisa? Chu Wuji, sepertinya kamu menolak cara baik-baik. Bukan, aku alergi alkohol.
Tidak bisa minum. Hei, tunggu aku. Tunggu aku, Kak. Tunggu aku. Bawa pisau dan tali. Buka pintunya. Sudahlah, pedas, pedas. Minyak cabai. Bagaimana ini? Hukum tidak bisa memulihkannya. Sudahlah, kita tunggu mati saja di sini. King Yan, kenapa kamu ke sini? Kamu bodoh ya, aku harus membawakan permen untuk istriku. Itu. Kak Yong, kamu tidak boleh datang ke sini. Kak Yong, cepat pergi. Kak Yong, jangan bermain-main. Direktur Su, kenapa kalian ada di sini? Kalau aku tidak mengikuti, aku tidak akan tahu. Ternyata Direktur Gu diam-diam melakukan hal kotor seperti ini. Kalian saling kenal. Suatu hari aku mendengar suaramu di ruang VIP. Terdengar sangat mirip. Untung aku datang. Kamu tidak apa-apa, kan? Direktur Su, ini hanya masalah pribadi di antara kami. Tidak perlu merepotkan Anda. Soal kerja sama kita, mari kita bicarakan di kantor saja. Kitty, cepat antar Direktur Su pergi. Kebetulan sekali, aku juga punya masalah pribadi dengan mereka. Hari ini aku harus membawa mereka pergi. Jika masalah ini tersebar, tidak hanya memengaruhi kerjasama antara aku dan Direktur Gu, tapi juga akan memengaruhi pengembangan proyek grup Highway. Astaga, Direktur Su, apa yang Anda katakan? Kami hanya punya sedikit perselisihan emosional. Karena Anda sudah angkat bicara, masalah ini bukan apa-apa lagi, kan? Lepaskan mereka. Apa wajahku sangat berharga? Wanita tua, hitung-hitung kamu beruntung. Tadinya aku akan menghabisimu. Berhenti. Apa yang baru saja kamu katakan? Kamu bodoh. Aku bilang aku menyuruh ayahku berterima kasih padamu. Benar, dia sedang membicarakan ayahnya. Mengataiku wanita tua. Tangkap mereka bertiga. Tidak, tidak, ada orang di sini. Tidak ada siapa-siapa. Ayahnya benar-benar membuatku takut. Gu Manyun, apa kamu sudah gila? Kalau aku terluka, kamu tahu akibatnya. Hanya sekadar kerjasama. Aku tidak peduli. Lemparkan mereka ke dalam. Kak, kita saling kenal. Tidak perlu begini, kakak ipar. Ayahnya merepotkanmu. Jangan banyak bicara. Masuk. Di sini sangat dingin. Keluarkan aku. Keluarkan aku. Jangan memukul pintu. Berisik. Su Liuqi. Bagaimana ini? Ini semua karena mulut besarmu. Kalau bukan karenamu, mana mungkin kita dikurung di sini? Sudahlah, kalian jangan bertengkar. Pikirkan cara untuk keluar. Berteriak saja tidak ada gunanya. Kakak ipar. Kakak ipar. Tidak bisa. Harus memikirkan cara. Kalau tidak, kita semua akan mati kedinginan. Pria kaku ini, di saat seperti ini masih bersembunyi begitu jauh. Tidak mungkin aku yang harus memeluknya duluan, kan? Aku sudah memberi isyarat jelas begini. Seharusnya dia mengerti. Apakah sebentar lagi dia akan melepas pakaianku? Apa bedanya ini dengan merenggut nyawaku? Ini tidak baik. Aku saja tidak jijik padamu. Apa maksudmu? Tolong aku. Lebih baik melepas pakaian daripada datang memelukku. Kenapa kamu hanya memberikannya padanya? Aku juga mau.
Em. Habis. Mengingat kamu adalah bawahanku, kemarilah. Ini benda yang kutaruh di saku celanaku untuk menghangatkan tubuh. Secara ilmiah bisa menghangatkan. Jika kamu kedinginan, apa masih sakit? Jangan bicara. Peluk erat dirimu. Suliuki adalah temanku. Kalau mau memeluk biar aku saja. Apa yang kamu lakukan? Sudah berapa lama? Sudah 2 jam. Wuji di dalam pasti sudah membeku seperti es. Pergi lihat. Apa yang sedang kamu lakukan? Hebat kamu, Chu Wuji. Aku menyuruhmu menenangkan diri di dalam. Kamu malah bermain-main di sana. Aku tidak bermain-main. Seret mereka keluar. Boleh juga kamu, saudara. Aku menyuruhmu menenangkan diri di ruang pendingin. Kamu malah asyik bermain di dalam sana. Bermain apa? Aku sudah hampir menjadi patung es. Bermain apa? Memangnya aku bisa bermain patung es? Kulihat kamu sangat menikmati pelukan di kiri dan kanan. Pakaian saja sampai dilepas. Apa kamu pikir aku mau melakukannya? Peiki, ambilkan dia pakaian. Aku tidak ingin melihatnya berkeliaran dengan penampilan seperti ini. Melihatnya saja membuatku muak. Gu Manyun, wanita kejam. Sebenarnya kamu yang mencelakai Kak Bai. Hari ini aku akan membalas dendam untuknya. Ya Tuhan, anak muda, ternyata itu kamu. Lepaskan cincin ini. Kenapa kamu menyelamatkanku? Aku tidak tahu. Otakku tiba-tiba menyuruhku maju. Mungkin. Jiwa pahlawan dalam tubuhku tiba-tiba bangkit. Bagaimana keadaan Direktur Su? Chu Wuji, kamu berdarah. Minggir, aku yang datang duluan. Aku membantunya menahan pukulan tongkat. Aduh. Nona, aku sedang terluka. Bisakah tunggu aku sembuh baru kalian bertengkar? Kitty, obati lukanya. Darahnya banyak sekali. Wuji, Aku berubah pikiran mau apa? Kakak ipar, aku sudah terluka. Sekarang benar-benar tidak bisa menikah. tidak, aku akan melepaskanmu. Lalu, urusan pernikahan dibatalkan. Sesuatu yang dipaksakan tidak akan membuahkan hasil yang baik. Lagi pula, kamu telah menyelamatkan nyawaku. Aku, Gu Manyun, sangat jelas membedakan antara budi dan dendam. Kita pergi. Lihatlah, kamu memang orang yang pengertian. Semoga orang baik selalu damai. Ini ku kembalikan padamu. Uang totohusan kita. Bagaimana ini? Chu Wuji, tadi kamu bilang sudah ada orang di hatimu. Siapa? Jangan-jangan dia. Kenapa? Tidak boleh. Waktu aku dan Su Wuji saling kenal, kamu entah berada di mana. Aduh. Sudahlah, jangan bertengkar. Orang di hatiku itu, pokoknya. Pokoknya bukan kamu. Kak Xiu, apa maksudmu? Bukan begitu maksudku. Ayahku! Bukan. Kak Xiu, saat kembali aku akan meminta ayahku memecatmu. Halo, sayang.
Wuji. Kali ini aku benar-benar bersiap kembali ke kota pelabuhan. Kamu nanti bagaimana? Aku masih belum tahu. Asal tahu saja ritme hidup di kota pelabuhan sangat cepat. Dan biaya sewanya juga mahal. Kakiku belum sembuh. Wuji. Apa kamu bersedia kembali ke kota pelabuhan bersamaku? Tentu saja. Bukankah aku masih berutang budi padamu? Aku ikut kembali denganmu. Kalau tidak, aku tidak punya tempat tinggal. Hanya kamu yang mau menampungku. Baiklah, aku akan menunggumu di sini selama 3 hari. 3 hari lagi, kita akan kembali ke kota pelabuhan bersama. Tentu saja boleh. Wuji, kali ini semua berkatmu. Kalau bukan karenamu, putriku pasti. Aku, Li Shendong, berutang budi padamu. Katakanlah, apa syaratmu? Aduh, tidak apa-apa. Hanya bantuan kecil saja. Haha. Aku sudah menduga kamu tidak akan memanfaatkan kesempatan ini. Haha. Kalau begitu kamu boleh pergi. Aku hanya basa-basi, kamu benar-benar tidak menahanku. Presdir Lei, memang ada sesuatu. Aku ingin tahu, apakah keluarga Lei punya kaitan dengan sebuah sumur? Keluarga Lei kami. Di dekat makam leluhur memang ada sebuah sumur. Keluarga Lei kami bisa bertahan sampai sekarang, juga berkat perlindungan dari sumur itu. Lalu, di mana makam leluhurmu? Cepat bawa aku ke sana untuk melihatnya. Baiklah, aku akan membawamu ke sana. Ya. Pemakaman laut. Ya. Ini memang lokasi lama negara leluhurku. Waktu aku masih kecil, sumur ini masih ada di darat. Kemudian permukaan air laut naik. Garis pantai mundur. Sumur itu pun tenggelam. Memang ada aura sumur. Hei, Cahaya bulan di laut sangat terang. Seharusnya tidak begini. empat ban. Apa yang terjadi? Presdir Lei, sumurmu ini sepertinya lebih kaya dari dugaanku. Maksudnya, sumur menyerap energi spiritual dari urat bumi. Sumur ini awalnya memiliki energi spiritual ganda. Ini adalah inti dari formasi langka. Karena inilah, keluarga Lei kalian bisa bangkit. Tapi kemudian, ada yang mengambil mutiara pembawa urat inti. Ini menyebabkan energi spiritual mengering, alirannya terputus. Jika ingin melancarkannya kembali, energi spiritual harus dikembalikan seluruhnya. Baru setelah itu sirkulasi bisa kembali normal. Sebenarnya. Oh, kenapa harus begini? Sayang. Sayang. Aku mencarimu karena ada hal mendesak. Sayang. Kak Fandi yang baik. Aku mohon padamu, bantu aku membujuknya. Ya, aku benar-benar ada urusan mendesak dengannya. Kita kan bersaudara. Kumohon. Saat Nona sedang marah, dia tidak peduli pada siapapun. Aku juga tidak bisa apa-apa, tapi mungkin aku bisa memberimu sedikit petunjuk. Halo, sayang. Halo ayah, aku sedang terburu-buru. Siapa? Halo, bos. Cepatlah. Halo. Kamu sedang apa? Pria dilarang masuk.
Benda apa ini? Itu teman-teman perempuan. Benda kecil ini. Hei, Lin Bao Bao. Hei, Lin Bao Bao. Aku mencarimu ada perlu. Aku benar-benar ada urusan mendesak. Aku salah. Oke. Haha. Sayang. Lin Bao Bao. Suka bermain. Ya, baiklah. hari ini aku akan menemanimu bermain. Sedang apa? Sedang apa? Aku tidak mau main lagi. Tidak boleh. Aduh. Haha. Aduh, aku pergi. Aku tidak mau main lagi. Bunuh diri dengan satu tebasan. Bunuh diri dengan satu tebasan. Saudara, ada apa? Ini bukan aku. Aku membersihkan sampah. Bertanggung jawab dan ke Thailand. Aku kabur. Akhirnya hari ini tiba juga. Barang kembali ke pemilik asalnya. Energi naga bangkit kembali. Hai. Selesai. Ayo pulang. Hei, Suliuki, ingat, kamu masih berutang satu kalung padaku. Kamu ini. Tiba-tiba memanggil nama lengkapku. Aku jadi merasa tidak terbiasa. Wuji, bisakah kamu tidak pergi? Hei. Padang rumput yang kecil, mana bisa menahan kuda liar sepertiku yang mencintai kebebasan. Berpura-pura lagi. Aku akan memukulmu. Kamu mau pergi kemana? Aku akan ikut denganmu. Ikut aku kembali. Su Qingyan, bawa kamu sekalian pergi. Aku. Tidak. Aku bilang lokasi sumurku berikutnya seharusnya berada di arah barat daya. Posisi Kun, dan Kun melambangkan tanah. Gurun, unta, ular kobra. Paman kelima juga mengatakan di sana penuh dengan harta karun. Anak di sana usia 8 tahun sudah tidak bersekolah. Di Dubai. Dubai, katakan dari tadi. Aku paling tahu soal Dubai. Kamu dulu. Aku ambilkan paspormu baiklah. Cepat pergi. Cepat pergi. Aku menunggumu. Maaf. Tolong jangan jatuh cinta padaku. Aku ini ditakdirkan hanya menjadi pengembara yang berkelana. Cuji, kamu ada di mana? Qingyan, aku sudah sampai. Aku di aula utama, tapi aku tidak melihatmu. Kamu yakin tidak salah jalan? Bandara Utara, Terminal Teo, Pintu One. Aduh. Aku di selatan. Kamu bodoh ya. Sedang apa kamu ke utara? Cuji, kamu ini bodoh.
Apakah kamu sengaja? Apakah kamu sebenarnya tidak pernah berpikir untuk kembali ke kota pelabuhan bersamaku? Mana ada, kakak. Aku tidak begitu. Aku tidak memperhatikan. Aku tidak sengaja. Aku salah. Terserah kamu. Pulang saja sendiri. Jangan bercanda, Qingyan. Aku tidak punya uang. Kalau tidak punya uang, bagaimana aku bisa pulang, Qingyan? Gawat, gawat. Habislah sudah. Habislah sudah. Lalu aku tidak punya uang untuk pulang. Qingyan, aku benar-benar memohon padamu. Ya ampun, Kak. Ini aku Xiaoyong. Xiaoyong, pergi saja. Aku mencari Qingyan. Apa masih ada lagi? Ku beritahu ya, jangan ada yang disembunyikan. Dengar tidak? Dari mana mie instan ini? Apa ini liar? Astaga. Ikut geng pengemis. Sehari kelaparan 3 kali. Ini tidak cukup untuk ongkos perjalanan. Akhir-akhir ini, karena kenaikan dolar, geng pengemis kita rugi besar. Hei, hei, hei. Bagaimana ini? Bagaimana kalau begini? Kita cari mobil mewah untuk pura-pura tertabrak. Tapi harus mencari orang yang badannya kuat. Kalau sampai benar-benar tertabrak parah, uangnya tidak akan cukup untuk berobat. Hei. Soal ini kalian baru ingat padaku. Sudah menunggu sepanjang pagi. Lapar sekali. Datang, datang, orang kaya datang. Aduh, tempat buruk apa ini? Apa pernah ada peradaban di sini? Jangan mengeluh lagi. Kita harus segera menemukan lahan yang cocok untuk membangun resor mata air panas. Biar aku yang ambilkan. Kamu fokus saja menyetir. Astaga. Kak, sepertinya tadi menabrak sesuatu. Polisi tidur mungkin. Baiklah, aku akan mundur untuk memastikannya. Kamu ini suka sekali bermain. Ayo kita segera pergi. Sebentar lagi kita harus pergi melihat area Guihua. Baik. Hei. Kakak, jangan mati. Kak. Kembalilah kalian. Kakakku hampir mati. Ha! Hei, jangan pergi. Kalian menabrak orang. Perpisahan yang begitu terburu-buru waktu itu. Entah kemana Skuwuji pergi.